Shalom, kita jumpa lagi dalam Sapaan Gembala. Sapaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20. Dan hari ini kita akan mengangkat satu tema, jangan ada serigala di antara kita. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersehati, mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang boleh kami rasakan dari waktu ke waktu. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan hidup kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Agar firman yang kami dengar hari ini benar-benar menjadi dasar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga di sepanjang kehidupan kami, baik hari ini maupun hari-hari selanjutnya, kami senantiasa di jalan terang firman Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius dalam Injil Matius 7 ayat 15 sampai 20. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, direnungkan siang dan malam, dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, saya ulang lagi, tema hari ini adalah jangan ada serigala di antara kita. Serigala. Bicara soal serigala, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, serigala adalah salah satu binatang buas yang memangsa korbannya itu dengan cara bersembunyi dan licik. Kenapa disebut licik? Karena dia memangsa korbannya itu ia pilih yang paling kecil, yang paling lemah, dan yang sakit. Lalu bagaimana kalau dia ingin memangsa mangsanya yang lebih besar dari tubuhnya? Nah, untuk memangsa mangsanya yang lebih besar, maka dia akan mengundang kawan-kawannya, teman-temannya untuk menyerang mereka secara bersama-sama. Mereka bekerja sama untuk menerkam mangsanya. Nah, dengan karakter serigala yang buas, jahat, dan licik semacam ini, maka orang menyebut atau memberikan istilah mengumpamakan seseorang yang berkarakter jahat dan buruk dengan sebutan serigala berbulu domba. Nah, dalam bacaan Injil ini Tuhan Yesus juga menggunakan istilah serigala berbulu domba untuk menyebut nabi-nabi palsu. Nah, siapakah yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu itu? Yaitu orang yang datang dengan mengatasnamakan Tuhan, yang menyampaikan ajaran-ajarannya menggunakan prinsip-prinsip kebenaran seperti yang tertulis dalam kitab suci, tetapi motivasi dan tujuannya itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi semuanya itu untuk kepentingan pribadi atau dan kelompoknya.
Nah, untuk mengenali orang semacam ini memang tidak mudah. Lalu pertanyaannya, orang seperti ini bagaimana kita bisa mengenal dia? Nah, untuk mengetahui orang-orang yang berkarakter seperti serigala yang berbulu domba ini, Tuhan Yesus memberikan kisi-kisinya, yaitu ayat yang ke-20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, di sini Tuhan Yesus menggunakan metafor atau penggambaran pohon yang menghasilkan buah yang baik dan buah yang tidak baik. Bisa dibaca kembali dalam Matius 7 ayat 17 dan 18. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi di sini Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa orang itu kalau karakternya baik, maka apa yang diperbuatnya semua untuk kebaikan. Tidak ada kok orang baik melakukan sebuah perbuatan itu untuk tujuan jahat. Tetapi buah yang tidak baik, pohon yang tidak baik, atau orang yang berkarakter buruk, berkarakter jahat, berkarakter licik, maka apa yang diperbuatnya itu semua bertujuan untuk kejahatan. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mudah tidak mengenal buah dari pohon tertentu? Karena permasalahannya, menunggu pohon sampai berbuah itu butuh waktu. Kadang waktunya lama. Apalagi kalau pohonnya itu masih kecil, untuk menunggu sampai dia berbuah, dia harus tumbuh dulu menjadi besar, baru berbunga, setelah berbunga berbuah, dan buahnya itu nanti matang, baru bisa dipetik dan dinikmati. Apakah buah itu enak atau asam? Nah, demikian juga untuk mengenali mereka yang disebut serigala berbulu domba atau nabi-nabi palsu itu juga butuh waktu yang lama. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengenal secepatnya? Karena kalau terlambat sedikit kita bisa terperdaya olehnya. Nah, mungkin saudara-saudara, nasihat Rasul Paulus dalam Roma 16 ayat 17 dan Filipi 1 ayat 15 dan 18 dapat membantu kita untuk mengenali kira-kira orang yang dikategorikan serigala berbulu domba itu seperti apa. Nah, dalam Roma 16 ayat 17 di sana dikatakan, aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Dan dalam Filipi 1 ayat 15 dan 18 bunyinya demikian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari nasihat Rasul Paulus ini kita menjadi tahu bahwa orang yang disebut serigala berbulu domba itu ternyata memiliki ciri-ciri yang salah satunya yaitu apa yang ia ajarkan, apa yang ia sampaikan, apa yang ia khotbahkan itu bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Selain itu, apa yang dikhotbahkan, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan itu berpotensi menimbulkan perselisihan dan juga perpecahan. Nah, padahal kita semua sudah tahu bahwa Ibu saudara yang terkasih, bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus sebagaimana ditulis dalam keempat Injil,
dan juga disaksikan oleh rasul-rasul Yesus, semua ajaran Tuhan Yesus itu berkaitan erat dengan kasih. Ya, kasih kepada Allah Bapa, juga kasih kepada sesama, dan kasih persaudaraan, cinta kasih tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu, ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus juga berkaitan erat dengan pengampunan, tentang keadilan, tentang kesetiaan, tentang kejujuran, tentang kedamaian, dan juga solidaritas. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan, tetapi ajarannya itu penuh dengan ujaran-ujaran kebencian, bohong, fitnah, caci maki, yang menimbulkan gesekan-gesekan, perpecahan, dan pertumpahan darah, maka kita bisa memastikan, oh, ternyata si doi ini adalah nabi-nabi palsu. Oh, si doi ini ternyata serigala berbulu domba. Tampilannya saja keren, seperti seorang yang suci, seorang yang sangat religius. Tetapi karakternya, kelakuannya, amit-amit jabang bayi, jahat dan licik. Saudara-saudara yang terkasih, perintah Tuhan Yesus supaya kita mewaspadai munculnya nabi-nabi palsu yang disebut serigala berbulu domba sejatinya tidak hanya ditujukan kepada orang lain yang memang menjadi ancaman bagi kawanan domba milik Tuhan, yaitu jemaat atau kita selaku orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi firman Tuhan ini juga menyadarkan kita semua. Jangan-jangan, kalau bahasa Jawanya itu, engkoge, dalam pribadi kita, dalam diri kita masih bersembunyi karakter buruk yang tercermin dalam perilaku jahat, licik, suka berbohong, suka memfitnah, dipenuhi dengan kebencian, dan hal-hal buruk lainnya. Kalau hal-hal ini masih ada dalam pribadi kita, maka kita pun juga bisa disebut sebagai serigala berbulu domba. Saudara-saudara yang terkasih, kalau hal-hal semacam ini masih kita biarkan berurat dan berakar di dalam hati kita, maka kita belum bisa menjadi domba-domba milik Tuhan yang baik. Melalui firman ini kita diingatkan kembali, disadarkan kembali untuk berefleksi dan berubah. Sebab kalau kita tidak berubah, firman Tuhan tadi sudah mengatakan di ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan tidak toleran kepada orang-orang yang berkarakter jahat dan licik, apalagi tinggal bersama dengan kawanan domba yang lain. Jadi jangan sampai ada serigala di antara kita. Kita perlu berefleksi dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku menyadari betapa penting menekuni firman Tuhan agar aku mampu membentengi diri dari pengajaran dan pewartaan yang tidak sejalan dengan Injil Kristus. Dan kalau kita menjadi pengajar, kita menjadi pewarta Injil, kita juga perlu bertanya, apakah aku memberitakan Injil dengan motivasi yang benar, motivasi yang tulus, motivasi yang baik, hanya untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus dan mengalami kasih. Inilah saatnya kita berbenah diri. Amin. Tuhan Yesus